Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yakni Hadar Nafis Gumai membongkar adanya dugaan kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu 2024. Hadar Gumai membocorkan pesan singkat Hasyim Asyari kepada KPU Provinsi untuk meloloskan verifikasi parpol. Hal itu dilakukan Haidar berawal adanya dugaan instruksi KPU RI ke KPUD untuk meloloskan Partai Gelora. Padahal proses kesimpulan berita acara yang pertama sudah selesai. Pernyataan tersebut disampaikan Gumai dalam gelaran Rapat Dengar Pendapat Umum atau RDPU yang dilaksanakan di Komisi 2 DPR pada Rabu 11 Januari 2023 lalu atau setahun sebelum gelaran pemilu. Hadar Gumai menyatakan setelah adanya instruksi KPU RI ke KPUD untuk meloloskan Partai Gelora, sejumlah pihak terkait melakukan pleno. Hal itu dilakukan untuk menentukan apakah arahan tersebut akan dilakukan atau tidak. Namun dikarenakan diminta langsung oleh KPU RI, maka mereka menyetujuinya. Lantaran hal itu, Hadar Gumai turut menunjukkan sejumlah bukti yang diketahuinya, yakni berupa screenshot komunikasi antara KPU RI Hasyim Asyari dan KPU Provinsi. Yang akan kami sampaikan ini tentang terjadinya atau adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu kita, khususnya di tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu 2024. Ya. Dan secara lebih khusus lagi yang kami dapatkan dugaan pelanggaran ini adalah pada tahapan atau subtahapan dari tahapan tersebut tadi, yaitu pada bagian verifikasi faktual, di mana di dalamnya adalah verifikasi faktual yang awal atau yang pertama, kemudian perbaikan administrasi atau dokumen untuk verifikasi faktual, dan yang selanjutnya verifikasi faktual perbaikan atau verifikasi faktual yang terakhir atau yang kedua. Tolong digeser ke slide yang itu untuk dipresentasikan. Nah, pada bagian subtahapan verifikasi faktual yang awal, yaitu di bagian akhirnya sekitar tanggal 5 sampai 8 November, di mana pada saat itu dilangsungkan penetapan atau kesimpulan dari hasil verifikasi anggota dari setiap KPU Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Kemudian dilakukan rekapitulasi hasil verifikasi ini di tingkat provinsi, dan selanjutnya dilanjutkan dengan rekapitulasi di tingkat nasional. Ya. Nah, khususnya pada saat persis setelah KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia menetapkan hasil verifikasi faktualnya. Nah, disitulah mulai kami dapatkan adanya dugaan atau instruksi dari KPU Pusat untuk melakukan perubahan data dari hasil verifikasi faktual tersebut, yang selanjutnya mengakibatkan kesimpulannya pun bisa atau menjadi berubah. Ya. Jadi data hasil verifikasi faktual itu dirubah dan kemudian dilakukan lagi pembuatan berita acara dan lampiran sublampiran yang memuat hasil verifikasi faktual dari setiap partai, dari setiap kabupaten kotanya yang memuat kecamatan-kecamatannya. Nah, tentu ini sesuatu yang sangat mengagetkan bagi kami, begitu. Ini bisa terjadi, tetapi itulah yang berlangsung. Ya. Nah, coba kita geser ke slide yang selanjutnya. Terus lagi, satu lagi, terus lagi. Oh, yang slide barunya belum masuk ya? Kok belum kelihatan? Oke, selanjutnya. Nah, ini dia. Tidak terlalu kelihatan, tetapi ini sebetulnya kurang lebih menunjukkan di bagian-bagian mana data itu dirubah. Ya. Jadi yang paling kanan itu adalah lampiran dari
kesimpulan setiap kabupaten kota yang pertama memuat berapa banyak yang anggota-anggota yang memenuhi syarat dan berapa banyak yang tidak memenuhi syarat. Nah, dari situ sebetulnya bisa diketahui secara total setiap partai politik itu akhirnya telah memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat. Nah, pada sistem di Sipol, karena diperintahkan, pada masa itu perintahnya adalah untuk membantu partai politik, yaitu Partai Gelora. Ya. Dan pada saat itu dibutuhkan untuk dilakukan di 24 provinsi. Dan di situ ada masing-masing provinsi itu masih berapa data lagi atau berapa kabupaten kota lagi yang harus MS dari partai tersebut. Kira-kira begitu ya. Nah, padahal tadi saya sudah katakan kesimpulan berita acara yang pertama dan lampiran yang pertama dari setiap kabupaten kota itu sudah selesai karena mereka lakukan di tanggal 5 pagi. Nah, instruksi itu datang siang yang kemudian meminta untuk merubah datanya. Ya. Pada bagian tengah ini hanya sekedar contoh satu kabupaten kota yang kemudian mereka melakukan rapat pleno untuk membahas kita lanjutkan atau tidak perintah atau permintaan dari KPU pusat ini. Akhirnya disimpulkan karena 4 orang setuju, karena dikatakan ini diminta oleh KPU Provinsi atas permintaan KPU RI, maka 4 orang ini akhirnya setuju karena merasa ini adalah hierarkis dan seterusnya, karena itu juga yang ditekankan kepada mereka. Tetapi ada 1 orang yang menolak dan menganggap bahwa ini adalah kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak jujur, manipulasi dan seterusnya. Nah, itu hanya sekedar contoh. Di bagian kiri itu screenshot dari Sipol yang memang kemudian kalau kita dilihat di baris kelima tidak kelihatan ya, tetapi itu ada Partai Gelora itu sudah menjadi memenuhi syarat di kabupaten tersebut. Karena tadi datanya sudah dirubah untuk semakin banyak menjadi MS, padahal sebelumnya banyak yang TMS gitu. Nah, jadi ini sekedar contoh saja. Kami punya banyak dari daerah lain data-data ini ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya disimpulkan oleh KPU RI berapa partai yang lolos pada saat itu dan berapa yang tidak, dan kemudian diteruskan untuk bagi yang tidak atau belum memenuhi syarat untuk dilakukan perbaikan. Diminta partai-partai politik tersebut menyerahkan kembali sejumlah anggota, jadi permintaan atau rumusnya itu harus sesuai seperti awalnya, menyerahkan berapa, harus diserahkan segitu lagi. Ya. Tetapi kemudian kami juga menemukan data. Lagi-lagi ada dugaan bahwa di dalam memenuhi data-data itu, ya, untuk kemudian diverifikasi administrasinya sebelum diturunkan di dalam verifikasi faktual perbaikan atau yang kedua, itu juga ada perintah untuk udah data itu masuk saja dulu, MS-kan saja semua. Padahal saya mendapat banyak info, data-data yang dimasukkan oleh partai-partai politik ini, itu mohon maaf, sembarangan aja datanya. Data yang sudah tidak memenuhi syarat semula, dimasukkan lagi dan seterusnya. Jadi, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar rekaman juga, yang keluar di salah satu media televisi, percakapan antara anggota KPU dari satu provinsi dengan kepala biro di Sekretariat Jenderal yang antara lain isinya mengatakan udah masukin saja datanya nanti di MS-kan. Nah, nanti uploadnya kita tunggu perintah selanjutnya, tunggu saja malam ini kita harus naikkan sebelum ya kita submit istilah dalam sistemnya itu sebelum jam 23.59 kira-kira begitu ya. Nah, jadi di situ
kita temukan lagi sebetulnya ada praktek yang menyimpang, praktek yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang tidak jujur, yang diperintahkan oleh KPU RI kita. Nah, kemudian berjalan pada proses verifikasi perbaikan. Nah, di sini pun itu berlanjut, dan yang diarahkan atau istilah mereka itu diinstruksikan adalah seluruh partai politik kecuali partai, ada diistilahkan, kecuali partai U. Ya. Dalam satu komunikasi itu Kepala Biro yang tadi saya sebutkan menyatakan demikian. Jadi kita supaya lancar, partai-partai yang selama ini kita coba bantu, kita teruskan, kecuali partai U disebutkan. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, terlihat sangat jelas gitu bahwa kerja dari penyelenggara pemilu kita ini sangat bermasalah gitu. Nah, kemudian untuk menunjukkan bahwa perintah ini sebetulnya memang dari pusat, kami punya sejumlah data juga, tetapi sekadar untuk menunjukkan sedikit saja di sini, tolong diperlihatkan slide yang ada screenshot. Nah, ini dia. Ini adalah bentuk komunikasi antara Ketua KPU, di bagian atas itu ada KPU RI Hasyim Asyari, ya, dengan anggota KPU Provinsi. Dan ini secara grup maupun secara orang per orang dilakukan. Dan ini ke salah satu orang. Itu memuat, ini adalah untuk Partai Gelora yang tadi dilakukan sekitar tanggal 5, tanggal 6 itu. Sekian banyak di 24 provinsi, sekian banyak yang belum memenuhi syarat, maka itulah. Kemudian di bagian paling kanan, itu di gambar yang 5, itu ditulis di situ, mohon dibantu. Ya, jadi ini ada permintaan atau mungkin instruksi atau desakan, ada yang baca ini sebagai perintah begitu ya. Nah, tetapi kemudian menarik dijawab, dan apa ini ya, kira-kira begitu ya, tidak berbahaya untuk lembaga KPU dan seterusnya gitu. Jadi ada teman di provinsi yang sebetulnya merespon, mengingatkan. Nah, tapi kemudian Ketua KPU menjawab siap dipahami begitu saja. Namun dalam prakteknya kami mendapat banyak kabar, banyak bukti bahwa tekanan terus untuk melakukan perubahan data, membantu yang awalnya satu partai politik, kemudian semua partai politik kecuali partai U, itu berlangsung gitu. Dan kemudian satu slide yang ada satu gambar saja, sekedar contoh juga. Ini adalah komunikasi antar anggota KPU provinsi yang resah lah ini. Tapi ini bagian ini yang saya anggap penting. Tetapi yang lain-lainnya itu kelihatan di antara mereka resah. Nah, di sini satu anggota dari satu provinsi menceritakan kepada satu yang lain di provinsi yang lain, barusan Pak Idam telepon saya setelah bicara dengan Pak Idam dioper kepada Pak Agus Melas yang isinya satu. Saat ini mereka sedang duduk bersama Pak Idam, Pak Agus, Pak Derajat, dan Pak Sekjen sambil berkomunikasi dengan Pak Hasim yang sedang ada di Padang. 2. Sesaat lagi Sekjen akan memerintahkan Sekretaris Provinsi, itu saya tutup, agar komunikasi dengan admin Sipol di beberapa kabupaten kota untuk MS-kan Partai Gelora. Kemudian 3, langkah ini harus dilakukan demi kebaikan kita karena permintaan Istana, Mendagri, Menko Polhukam, dan lain-lain. Itu ya, bunyinya begitu ya. Persisnya saya tidak tahu, nanti mudah-mudahan Pak Doli dan kawan-kawan bisa mengeceknya. Kami harapkan demikian. Kemudian yang keempat, Pak Agus juga mengatakan sudah hubungi Pak, nah itu ditutup, itu ada di provinsi yang sama sebagai ketuanya. Karena ini pekerjaan teknis, maka saya hubungi oleh Pak Idam dan Pak Agus minta kita amankan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.